Kalau udah bilang dulu. Udah. Udah. Oke. Untuk logical record structure di sini ada pelanggan, user, transaksi, transaksi, barang dan pembayaran. Dan ID pelanggan ini sebagai version key, user ID user sebagai version key, sebagai primary key, ID pelanggan sebagai primary key, kemudian di sini ID transaksi sebagai primary key, data transaksi. Di sini ada jumlah beli, total harga, ID transaksi, dan nomor barang. Nah, oke, dan next. Nah, di sini adalah tabel database Natafarm ya. Jadi di sini ada total ada 7 tabel data transaksi, kategori, pelanggan, pembayaran, produk, transaksi, dan user. Oke, next. Ini adalah tabel transaksi, tabel detail transaksi, di mana ID transaksi sebagai primary key. Oke, next. Di sini ada tabel kategori. Di sini ada dua ya, ada 2 kolom, ID dan nama. Oke, next. Dan seterusnya tabel pelanggan. Di sini ada kolom-kolomnya. Next. Next. Lanjut, Rul. Halaman berikutnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Kalau yang tabel-tabel, nah, oke. Di sini adalah perancangan antarmuka pada admin atau tampilan mockup ya. User interface. Di sini tampilannya harus admin ini harus masukkan username dan password. Dan di sebelah kanan, gambar sebelah kanan adalah tampilan dashboard admin. Di mana di dashboard admin ini ada untuk edit kategori produk dan pelanggan. Oke, next. Nah, jadi seperti ini tampilan tambah kategorinya. Next. Di sini adalah tampilan tambah produk ya, dimana admin ini bisa mengedit barang ya. Kemudian setelah itu bisa simpan. Oke, next. Ini adalah tampilan detail produk ya. Di sini ada 2 proses, kembali dan buy now atau beli sekarang gitu. Jadi nanti kalau ketika kita udah klik buy now, nanti masuk ke halaman berikutnya, ke halaman chart ya. Oke, lanjut. Di sini adalah kategori produk. Di sini kita menampilkan ada 5 kategori: pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan peralatan fishing. Oke, next. Dan di sini ada list produk ya. List produk adalah daftar barang, daftar produk. Di sini kita sudah bisa melakukan print dan maksudnya print yang biasa, dan yang satunya lagi print melalui Excel. Jadi ketika kita klik print yang warna biru, button biru, langsung muncul halaman print. Kalau kita yang hijau atau download Excel atau print Excel, nanti kita diarahkan ke tampilan print Excel. Next. Nah, di sini tambah pelanggan ya. Jadi si admin ini bisa menambah pelanggan. Di sini ada pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, alamat pelanggan, misalkan kolom di dalam database. Oke, next. Dan di sini adalah daftar pelanggan yang masuk ke dalam database kami, dan di websitenya juga sudah bisa nampilin juga koneksi antara website dengan database. Next. Nah, ini juga bisa dilihat nih data transaksi. Next. Data pembayaran. Lanjut. Oke, untuk pengujian sistem login akan dijelaskan oleh Saudari Rima.
Untuk penguji login, yaitu pengujian sistem login, ada skenario penguji, ada test case, hasil yang diharapkan, hasil penguji, dan keterangan. Untuk skenario penguji ada username dan password, belum username dan password belum diisi, kemudian klik tombol login. Mengisi username password belum diisi, kemudian klik tombol login. Mengisi password username tidak diisi, kemudian klik tombol login. Mengisi username password tidak sesuai, kemudian klik tombol login. Mengisi username dan password, kemudian klik tombol login. Untuk test case-nya ada username kosong, password kosong, username user, password kosong, username password 123, username USR, password user, user password 123. Untuk hasil yang diharapkan, sistem akan menolak menampilkan pesan isi username dan password. Yang kedua, sistem akan menolak dan menampilkan pesan password belum diisi. Yang ketiga, password akan menolak dan menampilkan pesan username belum diisi. 4. Sistem akan menolak menampilkan pesan username dan password yang akan dimasukkan salah. 5. Sistem menerima akses login dan menampilkan dashboard admin. Yang terus hasil pengujian sesuai harapan, sesuai harapan, sesuai harapan, dan sesuai harapan. Keterangan dari kelima tersebut semua valid. Next. Penguji sistem data barang ada 5 juga, yaitu skenario penguji, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, keterangan. Untuk skenario bisa diisi nomor barang, mengisi nomor barang, nama barang, dan mengedit nama barang. Untuk test case-nya ada nomor barang, harga, dan stok. Untuk yang kedua dan ketiga sampai kelima hampir sama test case-nya. Untuk hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan isi nomor barang, nama barang, dan stok barang. Pengujinya semua sesuai harapan dan keterangannya valid. Next. Penguji sistem data transaksi. Sama ada 4 keterangan. Skenario penguji, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian. Untuk skenario ada tanggal, bulan, dan tahun tidak diisi, kemudian klik tombol cari, mengisi tanggal, bulan, dan tahun tidak diisi, mengisi tanggal dan bulan. Untuk test case-nya tanggal, bulan, tahun. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak, hasil penguji semua sesuai harapan, keterangan valid. Next. Untuk pemeliharaan sistem, yaitu sistem operasional menggunakan kebutuhan Microsoft Windows 11, prosesor iCore 3, SSD 25 GB, RAM 8 GB, layar monitor 14 inci, keyboard QWERTY, mouse wireless mouse M205, software data MySQL, bahasa pemrograman yaitu PHP, HTML, JavaScript, CSS aplikasi, pendukung CMPP, Visual Code, dan Figma. Next. Kesimpulan dari program ini berdasarkan penelitian dan perancangan sistem yang diusulkan, maka terdapat beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut. 1. PT Nata Farm saat ini masih menggunakan sistem manajemen penjualan peralatan agribisnis secara manual dan pengelolaan transaksi yang dilakukan secara tertulis. Kedua, sistem penjualan peralatan agribisnis ini diharapkan dapat mempermudah admin, pemilik, dan pelanggan dalam mengelola dan mengakses data penjualan secara efisien. Yang ketiga, implementasi secara berbasis website ini diharapkan dapat menghasilkan data penjualan yang
lebih terstruktur dan relevan sesuai kebutuhan. Keempat, admin, pemilik, dan pelanggan akan lebih mudah mengakses mengelola data penjualan PT Natafarm melalui platform yang disediakan. Next. 5. Pengguna platform website untuk pengelolaan data penjualan di PT Natafarm diharapkan dapat mempercepat proses pencairan data, penyortiran barang per periode pemesanan barang, pembayaran barang, serta pembuatan laporan sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan demikian, implementasi sistem ini diharapkan dengan membawa perubahan positif dalam pengelolaan dan kinerja PT Natafarm menjalankan bisnis penjualan peralatan agribisnisnya. Next. Saran dari berdasarkan penelitian dan perancangan sistem yang diusulkan, ada beberapa saran, yaitu satu, menggunakan platform website di PT Natafarm sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan platform website guna mempermudah pengelolaan dan penjualan peralatan dan perlengkapan agribisnis mereka. Platform ini akan meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan pemrosesan dan penjualan. Kedua, pelatihan untuk karyawan. Disarankan agar PT Natafarm memberikan pelatihan kepada karyawan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penjualan melalui platform website. Pelatihan ini akan membantu karyawan memahami dan mengoptimalkan penggunaan sistem secara efektif. Next. 3. Pengembangan website yang sesuai kebutuhan. Penting untuk melakukan pengembangan terus-menerus pada website agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan PT Natafarm. Dapat meliputi peningkatan fitur antarmuka yang lebih user-friendly dan integrasi dengan sistem lainnya untuk meningkatkan fungsionalitas dan kenyamanan pengguna. Keempat, pemeliharaan dan evaluasi berkala. Sistem yang diterapkan perlu dipelihara secara rutin dan dievaluasi secara berkala dan memastikan kelancaran operasionalnya. Evaluasi ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan dan peningkatan fitur dan yang diperlukan agar sistem tetap relevan dan efisien. 5. Keamanan sistem untuk mencegah akses tidak sah dan menjaga keamanan data PT Natafarm harus memastikan bahwa sistem dilengkapi dengan fitur keamanan yang memadai. Hal ini termasuk penggunaan login dengan username dan password yang aman untuk mempertimbangkan penyimpanan dan penjualan atau bukti penjualan dalam platform yang aman seperti Google Drive dan akses yang terkontrol. Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan PT Natafarm dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas pengelolaan data penjualan mereka, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna sistem. Next. Udah. Jadi untuk presentasi kali ini adalah presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangannya dan kelebihannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu simpan dulu.